wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada sore berbahagia ini, Ibu Bapak yang telah bergabung dalam kajian taklim sakinah kita yang bertemakan ketika badai itu datang dan menerpa, yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Atta. Baik, kami sebagai moderator membacakan kegiatan kita diawali dengan sebelum kita memulai kajian kita, terlebih dahulu kita sedikit mendengarkan bacaan Al-Quran dari Ananda kita, Zaid Halim. Pada Ananda, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Mereka berkata, sungguhnya kami dahulu waktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ananda Zaid Halim yang telah membacakan Al-Quran untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Baik, selanjutnya kita akan membacakan biodata seorang pemateri kita pada sore hari ini. Kalau dibahasakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk kita bisa menyayangi pemateri kita pada sore hari ini, saya akan membacakan biodata beliau.
Mungkin ada yang bisa Ada suara-suara ya. untuk mematikan audionya. Baik, kami membacakan biodata materi kita pada sore hari ini. Nama beliau Muhammad Hatta Selian, tempat tanggal lahir Kota Cane, tanggal 5 bulan 6 1980. Status sudah menikah, 1 istri, 2 anak laki-laki. Pendidikan beliau Miss Titimas Kota Cane tahun 1987 hingga 1993. SMP Negeri 2 Mutiara Damai Kota Cane 1993 hingga 1996. Pondok Tafiz Haji Muhammad Medan tahun 1996 hingga 1998. Mas Jemalah Amal Sigli 1998 hingga 2001. Tesis Aceh Tenggara 2001 hingga 2002. D2 Tiba Makassar 2002 hingga 2004. S1 Islamic Universitas of Madinah Munawarah 2005 hingga 2011. S2 UIN Aroneri Banda Aceh 2012 hingga 2017. Alamat beliau Jalan Kemuning, Dusun Sentosa, Desa Longraya, Kecamatan Banda Raya, Kota Madia, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pengalaman organisasi: yang pertama, Ketua DPD Wahda Islamiyah Cabang Madinah. Yang kedua, anggota Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Saudi Arabia atau PPMI. Yang ketiga, anggota Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara. Yang keempat, Ketua DPW Wahda Islamiyah Aceh. Yang kelima, anggota Majelis Intelektual dan Ulama Muda atau MIUMI Aceh. Yang keenam, pimpinan pesantren Arabwa Aceh Besar. Yang ketujuh, anggota Ikatan Alumni Timur Tengah atau IKAT. Yang kedelapan, anggota Ikatan Pengurus Haji Indonesia Banda Aceh. Yang kesembilan, pembina Yayasan Semari Aceh. Yang kesepuluh, pembina YPIM Wahda Islamiyah Aceh. Yang ke-11, tim ahli Forum Dakwah Perbatasan atau FDP Aceh. Yang ke-12, penasehat Baitul Mishkat Aceh. Yang ke-13, anggota Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Moto hidup beliau, bila tidak dapat memberikan manfaat, maka minimal tidak menjadi mudarat. Mungkin ini biodata pemateri kita pada sore hari ini. Masya Allah, ini sangat luar biasa jenjang pendidikannya dan organisasi yang telah beliau ikuti. Selanjutnya, nah ini acara yang inti, acara yang sudah ditunggu-tunggu sebenarnya dari para ibu bapak yang telah berhadir di ruang Zoom. Mungkin kita mulai materi kita yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Hatta, yang sebenarnya waktunya pas Ustadz ya. Kita sudah masuk materi. Baik Ustadz, tafadhol Ustadz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluknya dengan pasangan. Ada siang,
ada malam, ada matahari, ada bulan, ada bahagia pula ada sengsara, ada miskin, ada kaya, ada pria, ada wanita. Pertemuan antara pria dan wanita ini jadilah sebuah rumah tangga. Terima kasih Bapak moderator yang telah mengundang kami dengan materi yang sama-sama beberapa hari yang lalu kita telah dapatkan, materi yang tentunya tidak mudah untuk kita sampaikan, namun insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata kita coba menggali dan menggali beberapa referensi yang ada, tercapailah maksud walaupun barangkali belum sempurna seperti harapan kita, karena tadi waktu untuk persiapan materinya dengan tema ketika badai datang dan menerpa ini dapat dikatakan sangatlah sempit, sangatlah mendadak. Kalau tidak salah dua hari yang lalu baru dapat saya undangan dengan materi yang diajukan, dan baru pula tadi jam sekitar di bawah jam 10 pagi barulah dapat diselesaikan dalam bentuk PowerPoint oleh Al Mukarram, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Wahdah Islamiyah Aceh, yaitu Al Mukarram Ustadz Syawal Abu Zaid hafizahullah taala wa barakallahu fi umrih. Sebelum kita lanjut lagi, Bapak moderator, suaranya masih bagus? Alhamdulillah Ustaz, bagus sekali. Baik. Saya juga untuk sengaja untuk sementara di awal saja tunjukkan wajah supaya tahu bahwa yang pemateri hari ini benar-benar Muhammad Hatta. Kalau sudah Pak moderator meyakini materi Muhammad Hatta, saya boleh sembunyi ya? Boleh Pak moderator? Jangan Ustaz. Supaya saya bisa lihat juga apanya ini slide-nya karena kalau seperti ini saya nggak bisa lihat, belum tahu caranya. Berarti saya boleh sembunyi dulu Pak moderator ya, saya tutup dulu ini ya. Jadi ini gimana Ustaz? Langsung ditampakkan aja itunya. Ini sudah ada ya, ketika badai datang dan pembacaan itu ketika tertutupi. Badai datang dan menerpa. Menerpa, baik. Kita langsung masuk materi. Barakallahu fikum. Ikhwah akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu gambaran ilustrasi bagaimana kapal itu berlayar ya. Kita tahu semua bahwa rumah tangga itu tidak ubahnya seperti sebuah kapal ya. Kapal yang sedang mengarungi samudra sangat luas. Banyak nantinya kita dalam perjalanan mengarungi samudra itu melihat pemandangan indah. Ya. Namun kita juga harus yakin dalam perjalanan melihat pemandangan indah itu nantinya banyak juga badai dan gelombang yang pasti akan kita temui. Ya. Ini ada yang masuk, mungkin bisa ditugaskan satu orang admit. Kalau saya yang mengadmit agak terkendala dengan materi. Tapi kalau tidak ada yang perhatikan mengadmitnya nggak masuk nanti. Nanti nggak masuk orang itu kasihan. Baik. Iya, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa rumah tangga itu tidak ubahnya seperti sebuah kapal dalam ilustrasi yang kita lihat dalam gambar ini. Ia mengarungi samudra yang begitu luas, dan dalam perjalanan mengarungi samudra itu kita melihat pemandangan indah. Demikian juga kita akan bisa merasakan nantinya betapa badai dan gelombang pasti akan menerpa. Nah, ketika kapal itu akan oleng
maka agamalah yang menjadi jangkarnya. Begitu juga nanti ketika kapal itu yang sedang ditumpangi oleh pasutri ini, pasangan suami istri ini, akan kandas, maka cintalah sebagai penyelamatnya. Agama dan cinta menjadi jangkar dan penyelamat daripada kapal yang sedang ditumpangi itu. Kita sedikit kembali ke kisahnya Bani Israel. Ini belum mulai ya? Ya, sudah ada ya. Ya, pemandangan kita lihat dalam perjalanan mengarungi samudra-samudra itu, kita akan melihat banyak pemandangan-pemandangan indah. Di antara pemandangan itu adalah ada cinta dalam rumah tangga, juga ada kemesraan dalam rumah tangga, sehingga terkadang orang yang belum memiliki pasangan merasa bagaimana begitu melihat pasangan tersebut karena kemesraannya. Dalam rumah tangga itu ada canda, juga dalam rumah tangga itu ada rayuan, bahasa-bahasa romantis, ada buah hati, keturunan, dan lain-lain. Ini di antara bentuk keindahan-keindahan yang akan dilalui oleh kapal tersebut ketika mengarungi samudra yang luas tadi. Sebaliknya juga kita akan mendapatkan badai yang datang dan akan menerpa kapal yang sedang mengarungi samudra itu. Contohnya badainya di sana ada jahlul mas'uliyah. Apa artinya jahlul mas'uliyah? Ketidaktahuan pasangan, baik suami atau istri, akan tanggung jawabnya. Si suami lalai dengan tanggung jawabnya, atau si istri lalai dengan tanggung jawabnya. Ini adalah badai yang datang dan menerpa kapal yang sedang mengarungi samudra itu. Apalagi contoh badai yang datang dan menerpa itu, adanya ghiyabul hiwar, tidak ada lagi diskusi di dalamnya, tidak ada lagi komunikasi. Suami dan istri sudah membisu. Ya, ketika suami menanyakan kepada istrinya suatu pertanyaan, si istri hanya menjawab cetus, boleh misalnya. Atau juga ketika si istri bertanya kepada suaminya, suaminya pun dingin saja menghadapnya dengan mengatakan silahkan saja. Dan yang lain, artinya badai yang datang dalam rumah tangga itu berupa tidak adanya lagi komunikasi, tidak ada diskusi, membuat menerpa keluarga tersebut. Juga ada atas salutu wal ananiyah dalam rumah tangga itu. Di kapal itu sudah datang pula badai dan menerpa berupa pemaksaan kehendak, emosional, ananiyah. Ananiyah itu merasa ana, sayalah, ya. Ini biasanya bisa sering terjadi ketika berkaitan dengan ketidak tidak sekufunya pasangan itu dalam hal ekonomi. Misalnya ketika si istri seorang karir sementara suaminya tidak demikian, akhirnya si istri pula menjadi orang yang egoisme, si istri menjadi penguasa dalam rumah tersebut, yang seyogyanya si suamilah jadi atasannya. Nah, sehingga ini badai yang datang dan menerpa kapal itu. Begitu juga at-tadakhulatul kharijiyah, adanya pihak-pihak eksternal yang membuat dan mengganggu kenyamanan dalam rumah tangga tersebut. Ya, juga di antara ini contoh saja kita sebutkan contoh badai-badainya, dan banyak nanti bisa ditambah al-ihbatul jinsi, adanya kalau bahasa ini saya yakin kita semua sudah mengerti dalam urusan dewasa, ya, urusan orang dewasa ini, termasuk badai dalam rumah tangga itu adalah masalah hubungan seksual, ya, yang barangkali dulunya kalau mohon maaf bahasanya, barangkali di awal-awal pernikahan keindahan itu masih ada, banyak pemandangan-pemandangan manis ditampakkan, dilihat dan dirasakan.
sehingga volume dalam hubungan suami istrinya ini ada nanti khusus memang pembahasan juga bagaimana menyamankan, membahagiakan pasangan melalui hubungan seksual ya. Nah, dengan adanya badai ini sudah mulai berkurang volumenya. Kalau di awal-awal pernikahan misalnya bisa dalam satu pekan itu 6 kali atau selebihnya atau kurang sedikit. Begitu dengan perjalanan waktu, bertambahnya umur, ada masalah yang dipikirkan sehingga berkurang pula gairah dia untuk berhubungan seksual. Ini juga di antara badai yang datang dan menerpa rumah tangga tersebut. Berikutnya, nah, para jamaah sekalian, para suami istri, kita bisa melihat ya ada gambar yang ditampilkan di situ. Gambar ini gambar yang secara umum kita pahami tentang cinta ya, ada buah hati, entah dari mana asal muasal modelnya ini, tapi ini dipahami oleh umum makna sebagai bentuk cinta. Kita harus yakin bahwa cinta itu adalah seni. Cinta itu adalah seni. Kalau dalam status WA saya bertanya di situ, seni yang bagaimana? Seni yang bagaimana? Begitu. Ada nggak jawabannya di situ? Nggak ada ya. Seni yang dimaksud di sini adalah ketika kaitan dengan rumah tangga, seni bagaimana kita bisa menerima kekurangan masing-masing pasangan yang merupakan badai kita sebutkan tadi di antara contohnya ya. Misalnya badai yang menerpa rumah tangga kita sekarang, pasangan kita kurang sensitif. Kita sudah standby misalnya, kita orang sudah siap, fit ya, sudah ingin melakukan hubungan seksual misalnya, ternyata pasangan kita tidak ngeh, pasangan kita low respon. Nah, ini merupakan badai ya, di antaranya ya, di antara badai yang datang dan menerpa keluarga kita. Nah, inilah kita butuh cinta, seni dalam cinta itu adalah seni tadi. Kita butuh seni di sini. Seni cintanya apa? Bagaimana kita bisa menerima kekurangan yang kita harapkan tadi dia mengerti, namun tidak mengerti, belum memahami. Kita memiliki seni menerima kekurangannya. Setelah kita menerima kekurangan pasangan kita tersebut, bagaimana kita berupaya membantu untuk menyempurnakan kekurangan itu. Bukan seni menuntut kelebihan. Bukan seni meminta kesempurnaan. Kalau yang diharapkan dari pasangan itu kesempurnaan, kelebihannya, maka ini menjadi masalah besar. Bertambah masalah, bertambah besar badai yang akan menerpa dan menerjang keluarga tersebut. Nah, selanjutnya, ya, kita ingin belajar sedikit bagaimana filosofi haji untuk keluarga. Kalau kita lihat, ya, tunggu ya, jangan dihabiskan dulu. Ya, kalau kita ingin mempelajari dari awal bagaimana itu manasik haji, bahkan dari latar belakang adanya manasik haji ini, ada keterkaitan erat dengan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sosok keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang terdiri dari beliau, Nabiullah Ibrahim itu sendiri, kemudian istri beliau Hajar alaihissalam, juga anak beliau Ismail. Kita ambil yang tiga komponen ini, Ibrahim alaihissalam, kemudian Hajar alaihissalam, dan ananda Ismail alaihissalam. Betapa keluarga ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal sebelum kelahiran Ismail alaihissalam, yaitu tidak memiliki keturunan. Ya, ini juga tadi tidak kita sebutkan di antara bentuk badainya. Ya. Satu masalah yang sangat besar. Ya. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala menguji lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Hajar. Setelah kelahiran ananda Ismail, diperintahkan untuk ditinggalkan biwadin ghairi di zar'in, di lembah yang tidak ada kehidupan di situ. Lembah tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian setelah ditinggalkan, Hajar alaihissalam berupaya untuk mencari kehidupan selanjutnya, ditinggal oleh suami dalam keadaan tidak memiliki, tidak ada gambar, tidak pernah membayangkan ada gambaran bagaimana gambaran hidup di situ. Ya. Ini nanti kita berharap memang karena di sini semua para ikhwah akhwat yang sudah mengerti tentang kehidupan beragama, kehidupan dakwah, maka contoh keluarga ini Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anaknya Ismail ini perlu selalu untuk masing-masing kita ulang-ulang. Di saat nanti muncul perasaan down, sudah mulai futur dalam mengemban amanat-amanat dakwah disebabkan oleh gempuran-gempuran badai tadi. Di antara gempuran badainya bagaimana sulitnya kehidupan Hajar alaihissalam, ditinggalkan oleh suami dengan anak yang masih kecil, tidak bisa membantu, tapi tidak ada persiapan hidup. Nah, di sini tidak sedikit di antara, kalau kita katakan dengan bahasa aktivis-aktivis dakwah, gugur dalam perjalanan dakwah karena badai-badai tadi, dia tidak siap untuk menghadapinya. Nah, maka Hajar alaihissalam melakukan upaya-upaya untuk keberlangsungan hidup. Ketika Hajar alaihissalam meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya berupa suaminya tadi Ibrahim, meninggalkan mereka di lembah yang tidak ada kehidupan, itu merupakan perintah Allah, dakwah. Ya, kalau bahasa kita itu merupakan bahagian dari dakwah. Maka Hajar sebagai seorang istri tidak merasa ini adalah beban, tidak merasa ini adalah kesulitan yang Allah timpakan untuknya. Dia tidak merasa seperti itu. Dia meyakini ketika ini merupakan perintah Allah, pasti Allah akan tolong. Makanya ketika saat kita saksikan sirah-sirah yang kita baca atau kita dengar, Hajar alaihissalam pergi ke Safa, pergi ke Marwah dengan yang sekarang ini namanya Sa'i, untuk berupaya saja, walaupun beliau sudah yakin di situ tidak ada air, tidak ada sumber air. Dan perjalanan 7 kali dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa itu bolak-balik, beliau sudah tahu di situ sebenarnya tidak ada sumber air, dan beliau tidak tahu dari mana munculnya sumber air, tapi yang beliau yakini Allah pasti bantu beliau, Allah pasti bantu keluarganya, karena sang suami tadi diperintahkan oleh Allah untuk mengemban amanah dakwah. Itu saja keyakinan beliau. Apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh Hajar tadi itu hanya sebatas upayanya untuk mendapatkan pertolongan Allah. Dari mana pertolongan Allah itu datang? Dia tidak pikirkan, Hajar tidak pikirkan. Yang pasti ketika berjalan di atas rel dakwah ini, berjalan di atas agama Allah ini, pasti Allah tolong. Itu saja keyakinan. Nah, inilah kiranya kita coba untuk mengkompromikan, mengkombinasikan ya antara filosofi haji ini untuk keluarga. Nah, dalam kegiatan haji tadi ada beberapa kegiatan. Yang pertama, silakan slide-nya. Ya, yang pertama ada namanya wukuf. Ya. Wukuf ini diartikan dengan mencari jati diri. Kalau untuk pribadi, jati diri pribadi kita. Karena ini kaitan dengan keluarga, maka keluarga itu perlu mencari jati dirinya. Dalam bahasa mudahnya, bahasa lainnya, keluarga itu memulai sebelum jauh berjalan mengarungi samudra tadi, hendaknya suami istri tersebut memanage, mempetakan apa visi misi keluarganya. Dari sinilah nanti akan beranjak dari visi misi keluarga ini. Dan kita yakin, hakul yakin sebagai seorang mukmin, lebih khusus lagi sebagai seorang kader dakwah, sebagai penerus tugas para nabi dan rasul ini,
maka tidak ada lain kecuali visi misi rumah tangganya adalah selain surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari awal ini sudah kita kenal jati diri kita jadikan visi misi keluarga kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala, maka badai-badai yang tadi berupa Allah uji belum memiliki keturunan, sulitnya ekonomi, kemudian kurangnya pengertian pasangan, kurangnya volume hubungan seksual tadi misal ini ada, dan badai-badai yang lainnya itu menjadi kecil di pandangan mata kita karena kita punya visi misi lebih besar di sana, yaitu dukhulul jannah, masuk surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman dalam surah At-Tur ayat ayat ke-21 kalau tidak salah 21, dan orang-orang yang beriman serta keimanan mereka diikuti oleh anak cucu mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, niscaya kami akan kumpulkan mereka, kami akan pertemukan mereka, ya, bersama anak cucu mereka. Nah, inilah yang pertama dari perjalanan haji, filosofi haji ini untuk keluarga kita, hendaknya masing-masing kita, suami dan istri, kalau sudah ada anak, maka libatkan juga anak keturunan kita, bahwa kita punya visi misi masuk surga bersama keluarga. Kemudian yang kedua, ada namanya apa di situ? Mabit di Muzdalifah, ya. Mabit di Muzdalifah ini dianalisa ibaratkan kita sedang sebelumnya bahwa di mabit di Muzdalifah ketika berangkat dari Arafah itu di tanggal 9 Dzulhijjah, semua jamaah haji yang tadinya berada di Arafah, ada yang dari pagi, ada yang dari malam, ada yang dari pagi, ada minimal dari siang di Arafah. Kemudian begitu terbenam matahari, semua jamaah haji yang sedang di Arafah menuju ke Muzdalifah. Nah, kaitan dengan keluarga kita dari filosofi haji ini, di Muzdalifah itu suami dan istri hendaklah membuat analisa SWOT. Ya. Bagaimana analisa SWOT-nya? Suami istri memiliki konsep untuk menganalisa bagaimana kekuatan kita, bagaimana kelemahan kita, apa kira-kira tantangan di hadapan nanti, dan apa antisipasi untuk menghadapi tantangan itu. Karena orang-orang di Muzdalifah itu bersiap-siap nanti kalau dalam ibadah haji sampainya nanti para jemaah haji mulai berangkat tadi dari Arafah setelah terbenamnya matahari, berarti di malam ke-10 itu para jemaah haji berkumpul di Muzdalifah untuk persiapan esok hari di tanggal 10-nya. Untuk persiapan esok hari, apa yang mereka lakukan di situ? Mereka mulai sholat maghrib dan isya secara berjamaah, secara jamaah taakhir, dan mereka pun mempersiapkan diri untuk yang lebih besar esok hari. Ya, mereka mencari batu kerikil nanti untuk melempar batu kerikil tadi. Ya, sebenarnya masih banyak kok yang masuk ini, belum ada yang admit ya. Terpaksa juga pemateri yang admit. La ba'sa bihi. Sebelumnya Pak Moderator masih aman? Saya mau dengar lagi suara moderator. Aman, Ustaz. Insyaallah. Aman. Kita minta juga para peserta semua untuk mengangkat tangan sebagai bukti bahwa para peserta masih hidup di alam yang sama. Silakan. Boleh angkat tangan. Ya, ada Zaid Halim, ada Ummu Afif, ada Ummu Atika, ada Ummu Zaid, ada Ummu Afnan, ada Ummu Ustazah Marlinda, di sini ada Ummu Haya, ada Ummu Ziyad. Masya Allah, semua sudah luar biasa. Ada satu lagi yang paling bawah ini, Ummu Hasan sudah juga, Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fikum. Ini yang hadir suami istri saja atau suami istri ya? Suami istri yang hadir. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Ini sampai di mana tadi Pak Moderator? Masih di Muzdalifah ya? Mabit di Muzdalifah. Seakan-akan keluarga ini, suami istri ini hendaknya membuat analisa SWOT tadi. Ya, yang pertama, suami istri itu harus menimbang-nimbang
potensi yang ada, kekuatan yang dimiliki. Bagaimana kekuatan kita Abi, bagaimana kekuatan kita Umi. Setelah didapat kekuatan kita misalnya 80%, kira-kira tantangan yang kita hadapi ke depan ini bisa dihalau oleh kekuatan kita. Ya. Kalau kapal yang sedang mengarungi samudra luas tadi, pastilah kalau yang tukang bawa setirnya itu apa namanya itu? Nahkoda ya, nahkoda ya. Nah, nahkoda kapal ini atau si pembuat kapal itu sendiri, dia mempertimbangkan sejauh mana perjalanan yang akan ditempuh. Lalu bagaimana kekuatan perahu atau kapal yang akan menyeberang, akan mengarungi samudera itu. Tidak mungkin kalau kapalnya seperti kapal rute Banda Aceh Ulele ke apa namanya ke Sabang, itu dibawa untuk menuju dari Ulele ke mana misalnya Australia ataupun ke tempat yang angker itu segitiga Bermuda misalnya. Nah, ini harus ada analisa SWOT-nya. Bagaimana kekuatan kita, lalu bagaimana kira-kira tantangan ke depan, apakah mampu kita menghadapinya. Kemudian juga tadi ini menganalisa para jamaah haji selama mabit di situ mempersiapkan ada yang mengambil batu tujuh batu untuk persiapan melempar esok hari di tanggal 10 Dzulhijjahnya. Nah, kita masuk yang ketiga filosofi hajinya, yaitu lontar jumrah. Nah, bagaimana maksudnya lontar jumrah kaitan dengan keluarga kita? Hendaknya pasangan suami istri itu membuang semua sisi-sisi kelemahan pasangannya. Artinya begini, jangan jadikan kelemahan pasangan kita tadi kita jadikan kelemahan pasangan kita tadi untuk kita bantu menjadi ia sempurna. Jangan itu dijadikan sebagai alasan untuk memperbesar badai-badai yang lainnya. Nah, inilah kita maksud cinta itu adalah seni tadi. Seni bagaimana tadi? Seni bagaimana kita menerima kekurangan-kekurangan pasangan. Bukan seni menuntut kesempurnaan dan kelebihan pasangan. Hakul yakin para ummahat dan para aba, para ikhwah dan akhwat, kalaulah pasangan itu masing-masing mengharapkan kesempurnaan dari pasangannya dan tidak siap menerima kekurangan kelemahan pasangannya, maka hakul yakin perahu kapal itu tidak sampai pada tujuan yang tadinya kita berharap untuk menggapai wukuf tadi, untuk menggapai jati diri yang sudah kita ketahui berupa visi misi yang diharapkan. Maka tidak sedikit naudzubillah pasangan suami istri, keluarga, bahkan aktivis sekalipun, aktivis dakwah yang sudah mengerti tentang pentingnya dakwah, sudah mengerti bahwa dia bahagian unsur terpenting dari dakwah itu, di tengah jalan ternyata kapalnya oleng dan jangkar serta penyelamat yang kita sebutkan tadi berupa cinta dan agama menjadi tidak berfungsi lagi. Tentu kita tidak berharap hal ini terjadi di kader-kader kita, ya. Ini khususnya para peserta yang sudah melewati kajian sakinah yang pertama. Nah, ini lanjutan. Kita ini kalau diibaratkan kelasnya bukan lagi kelas orang yang membutuhkan perhatian, tapi kita sudah punya kelas memberikan perhatian. Saya teringat, nggak mengapa saya ceritakan sedikit tentang keluarga ya. Nanti bisa dikoreksi oleh Ummu Afif kalau beliau masih mendengar. Ini masih mendengar beliau. Saya mau cek dulu, jangan-jangan orang terdekat pula nggak hadir. Nah, masih dengar, masih ada. Masya Allah. Iya, iya memang luar biasa. Kalau istri solehah itu tidak bisa jauh dari suaminya ya. Barakallahu fiik. Nah, sampai di mana tadi Pak Moderator? Kita jangan terlalu serius sekali. Kalau terlalu serius nanti sudah tidak konsen pula terlalu serius. Moderator masih ada? Keluarga saat tadi. Bagaimana? Cerita sedikit keluarga saat. Oh, ada keluarga, Masya Allah. Keluarga yang mana ini? Ustaz tadi. Keluarga jauh, keluarga dekat. Dekat ya, Insya Allah.
Baik. Para ummahat dan para aba, al-aba wal ummahat, para ikhwan dan akhwat, sebelum lagi kita lanjut berikutnya pembahasannya, kita coba pegang dulu jari jemari kita. Saya perlihatkan ya. Gimana cara melihat wajah lagi? eh, ah, sudah kelihatan kira-kira. Coba para aba, para bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang melihat tangan saya dibuat seperti ini. Moderator juga boleh membuatnya seperti ini, tangan ya ke depan ya. Ditekan ke depan, kemudian tarik ke atas. Ini sore-sore seperti ini enak istirahat juga ini ya. Ke atas, kuat terus, kuat. Kita anggap ini membuang kekurangan-kekurangan pasang kita, dibuang semua. Baik, barakallahu fikuna. Oh, kita lanjut, Pak Moderator. Nah, ini yang ketiga tadi kaitannya dengan filosofi daripada haji ya, filosofi haji, lontar jemrah. Setelah kita melalui wukuf, kemudian mabit di Muzdalifah, tadi wukufnya kita mengenal jati diri kita, membuat visi misi keluarga kita, lalu kita sudah buat analisa SWOT, bagaimana kemungkinan-kemungkinan mempelajari kekuatan yang kita miliki, kemudian kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi, bagaimana solusi-solusinya. Maka para jamaah haji ada yang berangkat di malam, di tengah malam, bagi wanita yang berhalangan misalnya, bukan, bagi orang-orang tua yang agak sulit, sudah sepuh, itu dibolehkan berangkat di tengah malam. Bagi orang yang tidak ada kendala, berangkatnya dari Muzdalifah di subuh hari, setelah subuh, dari Muzdalifah menuju ke Mina untuk melempar jamarah. Jamarahnya di tanggal 10 Zulhijjah itu hanya melempar jamarah besar satu kali saja. Satu jamarah saja dilempar dengan 7 buah kerikil. 7 buah kerikil ini diambil tadi, misal ada yang mengambilnya di Muzdalifah tadi dengan ukuran yang sesuai, tidak terlalu besar, tidak pula terlalu kecil. Inilah menganalisa SWOT tadi. Jangan melebihi batas. Kalau kita kembali lagi ke Muzdalifah nih. Kalau kaitannya dengan ekonomi misalnya, kita buat ada juga materi kita nanti khusus bagaimana manajemen keuangan kader, bagaimana cara pengelolaan keuangan kader, ada materinya sudah disiapkan. Bukan kader kalau di situ, manajemen mengelola keuangan keluarga muslim ya, tentu yang dibuat oleh ustaz-ustaz kita sebagai pemberian pemahaman kepada kader yang ada begitu. Nah, di analisis SWOT tadi, ketika perekonomian misalnya, kaitannya dengan pemilihan batu untuk lempar jamrah nanti. Batunya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Dia sudah ada batasannya. Demikian juga dalam menganalisa ekonomi misalnya, dalam membuat perhitungan-perhitungan. Kalau Allah takdirkan kita akhwat semua, suami kita memiliki kemampuan 80% misalkan, 80% dari kebutuhan yang kita harapkan, jangan dipaksakan suami kita harus memenuhi 100%. Nah, kalau dalam sebab-sebab konflik yang sudah pernah kita bahas, di antara sebabnya itu adalah faktor ekonomi. Bisa karena kemampuan suami itu tidak mencapai kebutuhan, atau kebutuhan istri yang berlebihan. Maka sering-sering kita ulang untuk menghindari konflik rumah tangga. Dari bab ekonomi ini, si istri hendaknya menjadikan standar ekonomi keluarganya adalah kemampuan suami, bukan kebutuhan istri. Kalau itu kita jadikan konsepnya sebagaimana tadi dalam pencarian batu lempar jamrah itu, tidak besar, tidak kecil, pas dicari yang sesuai. Nah, kita jadikan standar ekonomi dalam rumah tangga kita itu kemampuan suami, bukan kebutuhan istri. Insya Allah dari sisi ini Allah Subhanahu Wa Taala akan, ada masalah ini kata sinyal. Yang lain bagaimana sinyalnya? Suara saya masih jelas? Masih, Ustaz. Masih ya. Bagus. Si host mengatakan bagus. Ada yang angkat tangan? Ada yang angkat tangan. Apa kira-kira?
Nggak ada ya? Saya harus cek ini. Nah, ini masuk ke lentar jumrah lagi. Langsung ke insya Allah masih bagus. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan. Sudah diinfokan. Supaya tenang juga materinya ya. Kalau ada gangguan-gangguan sedikit disampaikan tidak masalah di chat room supaya bisa kita ulang tidak ada masalah. Nah, kita ulang pembahasannya pun tidak ada masalah. Masuk ke tahapan ketiga ini melontar jamrah. Ya, melontar jamrah membuang semua kelemahan-kelemahan. Kalau kelemahan itu ada pada diri kita, misalkan sebagai seorang suami, maka jangan gengsi untuk membuang kelemahan itu setelah diberitahukan oleh pasangan kita. Demikian juga sebaliknya, ketika kekurangan kelemahan itu ada pada posisi kita sebagai istri, lalu diberitahukan oleh suami kita, jangan kita merasa gengsi untuk membuangnya, ya. Jangan kita merasa gengsi untuk membuangnya. Kita masih ingat kisahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya kepada Salman Al-Farisi, ya. Bertanya kepada Salman Al-Farisi, masih ada masuk nih admit siapa saja petugas untuk mengadmitnya. Ada Muhammad Hatta, ada host, ada juga Ummu Afif, ada Zaid Halim. Ya, alhamdulillah banyak kok. Banyak dilihat-lihat ya yang Allah berikan tugas sebagai host ataupun co-host untuk mengadmit peserta. Barangkali masih ada di antara ikhwah atau akhwat yang baru bergabung, nanti terhalang. Kalau saya lihat tetap saya admit, tapi kalau saya nggak sempat lihat, para ikhwah atau akhwat yang jadi host atau co-host itu bisa mengadmitnya supaya sama-sama kita mendapatkan kebaikan insya Allah. Juga ada chat room ini yang saya lihat bagus, alhamdulillah bagus kok sinyal. Jazakillahu khairan, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, sampai mana tadi? Lempar jamrah, ya. Kalau kelemahan itu ada pada diri kita, maka jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk membuangnya setelah kita mengetahui kekurangan itu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Salman Al-Farisi sebagai bawahan beliau tentunya saat itu, karena Umar sebagai Amirul Mukminin. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, apakah ada kelemahan saya? Apakah ada kelemahan saya? Salman Al-Farisi ini tipe sahabat yang jujur terhadap sahabatnya, teman yang jujur, dan kita butuh seperti itu. Termasuk dalam pasangan kita. Jika itu memang kekurangan pasangan kita dan kekurangan pasangan ini dilihat oleh khalayak ramai, jika kita tidak memberitahukan ke pasangan, kemungkinan pasangan kita menjadi malu, kita pun sebagai pasangan yang menjadi malu, maka berterus teranglah, jujurlah, sampaikan. Misal, saya bukan sering, ada juga ketika dikritisi oleh istri tercinta Ummu Afif, misalnya saat menyampaikan materi, ada banyak gitu. Barangkali kita yang berbicara ini enggak menyadari, tapi perlunya orang jujur. Inilah fungsinya pasangan tadi. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, istri tercinta Ummu Afif yang tidak ada duanya di dunia ini. Ya. Alhamdulillah berani menyampaikan, dan itu adalah bentuk ketulusan agar tidak banyak kadang-kadang orang yang mendengarkan menjadi tidak asik kalau terlalu banyak dulu kalau tidak salah itu ada menteri Indonesia yang gitu ketika ngomongnya sedikit bicara ya, itu perlu, ya. Kalau kekurangan itu pada diri kita dan disampaikan oleh orang lain, khususnya pasangan kita, dan pasangan tadi harus jujur, jangan sungkan menyampaikannya, insya Allah kebaikan ada pada keluarga itu. Bukan pribadi pasangannya saja yang baik, tapi keluarga itu menjadi baik. Demikian yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menyampaikan kepada Salman, dan Salman menjawab, ya ada dua kelemahanmu Amirul Mukminin. Apa itu? Yang pertama beliau sebutkan, engkau ketika makan annalaka, pertama wa innalaka hullatani wa innalaka hullataini. Sungguhnya engkau memiliki dua pakaian, hullatan bil lail wa hullatan bin nahar, pakaian
malam dapat pakaian siang. Ini kelemahan. Menurut pandangan Salman Al-Farisi itu kelemahan. Sebagai pemimpin itu satu aja pasangan, jangan lebih. Begitu. Karena bila jadi ada rakyat yang belum nggak memiliki pakaian sama sekali. Begitu juga boleh sebutkan kelemahan kedua, jama'ata baina idamain. Engkau menggabungkan dua lauk. Dalam pandangan Salman semestinya satu lauk saja sudah cukup. Karena boleh jadi ada rakyat yang belum makan apa-apa. Begitu. Ketika Salman Al-Farisi menyampaikan kelemahan tentunya ini bagi Amirul Mukminin tidak marah. Beliau menyampaikan apakah ada, kalau bahasa Arabnya saya lupa, ada di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, hal sami'ta ghaira hadza, apakah engkau mendengar, pernah mendengar selain ini? Kata Salman Al-Farisi, la, tidak ada lagi, cuma itu yang saya dengar. Amma hadza faqad kafaituhuma, adapun yang kau sebutkan ini saya akan cukupkan. Ya, makan cukup satu lauk, pakaian hanya satu saja. Begitulah semestinya kita pun dengan pasangan. Sebagaimana para jamaah haji melempar jamrah 7 batu tadi di tanggal 10 Dzulhijjahnya, melempar jamrah 7 batu di jamrah Aqabah besar. Kita pun berkeinginan dari keluarga kita ini melempar jauh-jauh. Melempar jauh-jauh kekurangan. Nah, gimana? Bagaimana, ada sesuatu? Suara hilang. Putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Mana tadi? Suara ini bagaimana sekarang suara? Belum aman? Kiban, Pak moderator, yang lain akhwat, suara saya bagaimana? Belum ya, jangan masukkan dulu ke tawab. Tunggu dulu. Masih melentar jumrah kita. Bagaimana moderator apa tadi? Moderator, suaranya udah aman? Bagus kok. Kalau akhwat mengatakan bagus. Alhamdulillah. Berarti kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke masih dalam melantar jumrah masih. Alhamdulillah. Barakallahu fikum wa fikunna. Alhamdulillah semuanya umumnya masih mengatakan jawaban bagus. Ini ada lagi. Oh, admit, ternyata host kita keluar. Host kita keluar dan sudah masuk. Apa kabar host? Sudah aman? Sudah masuk host? Bukan host ya, Pak moderator? Moderator sudah aman, sudah masuk? Atau suara mic di moderator yang ada masalah sedikit? Yang lain aman, alhamdulillah. Tadi keluar, Ustaz. Oh, tadi keluar, Masya Allah. Biasa itu. Begitulah apa namanya? Bisa dikatakan istilahnya lika-liku dalam kehidupan ini ya. Kalau halangan dan rintangan keluar masuk itulah romantika kehidupan. Kalau masuk saja bahaya. Seperti juga kita makan, minum, harus ada keluar. Ya. Oh, sepertinya jaringan moderator yang ada masalah sedikit. Insya Allah sudah selesai masalahnya, sudah bisa nyambung dengan kita. Nah, dan itu perlu ada keluar, ada masuk. Coba bayangkan kalau moderator tadi makan minum saja enggak keluar-keluar, itu akan bermasalah. Akan bermasalah. Dan keluarnya tadi itu, keluarnya yang kita makan, keluarnya kita minum itu merupakan alami. Alami. Sebagaimana juga kalau kita kaitkan dalam lembaga ya, dalam sebuah lembaga, seandainya dalam lembaga itu ada yang masuk, ada yang keluar, misalnya ada yang masuk, ada yang keluar, di sekolah kah misalkan ada masuk, ada keluar, itu hal yang alami, natural. Kalau masuk semua, nggak ada yang keluar, itu yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Nggak muat, nggak tertampung. Begitu. Jadi ingat saja filosofi makan dan minum ada saringan-saringan. Ya, yang baik-baik itu, yang berkualitas itulah yang hendaknya kita pertahankan dan itu dipertahankan sendiri oleh perut kita. Nah, begitu. Nah, kembali ke lontar jamrah tadi.
maka berupaya kita untuk membuang sisi kelemahan-kelemahan kita. Dan orang yang paling tahu kelemahan kita adalah pasangan kita, karena kita hidup bersama dia dalam waktu yang sangat intens. Suami yang paling mengerti tentang kelemahan dirinya adalah istri. Setelah dirinya tentunya, ya, dirinya yang parah ya. Diri kita tidak tahu, kita sendiri tidak tahu memiliki kelemahan, itu yang parah itu. Nah, ketika pasangan kita tadi mengetahui bahwa kita ini memiliki kelemahan dan disampaikan, kita mesti berterima kasih banyak, bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada pasangan kita, karena bukan orang lain yang menyampaikan kelemahan itu. Kalau diibaratkan dalam bahasa Al-Quran, yang sering-sering kita ulang-ulang ini, bahasa Al-Quran, bahwa pasangan itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istri-istri itu pakaian bagi kalian suami-suami, dan kalian suami-suami merupakan pakaian bagi istri. Pasti semua ikhwah, semua akhwat tahu bahwa pakaian itu berfungsi untuk menutupi. Untuk menutupi apa? Kelemahan-kelemahan, cacat, aib-aib yang terdapat di dalam pakaian, dalam badan kita, ditutupi oleh pakaian. Demikianlah sesungguhnya pasangan kita. Maka perlu di sini tadi, kalau kelemahan itu dari diri kita, kita buang jauh-jauh. Kalau seandainya kelemahan itu pada diri pasangan kita, dan kita sudah memberikan masukan-masukan, belum mampu dia tinggalkan, belum mampu dia buang kelemahan itu, disinilah kita sebagai pasangan menerimanya. Nah, kembali ke seni cinta tadi. Cinta itu adalah seni dalam rumah tangga. Seni apa tadi? Seni menerima kekurangan-kekurangan dan berupaya membantunya untuk menyempurnakan kekurangan itu. Bukan seni untuk mendapatkan atau mengharapkan atau meminta kesempurnaan. Kalau itu yang diharapkan, maka na'udzubillah, inilah ternyata di antara sekian banyak sebab terjadinya badai yang membuat kapal tadi itu menjadi oleng. Ya. Tidak sedikit, ya. Apalagi kita yang sudah pernah misalkan menjadi pelatih, ikut pelatihan konselor, kita mendapatkan kasus-kasus, baik kasusnya kita dengar dari sesama konselor, atau kita sendiri yang mendapatkan kasus itu. Ternyata tidak sedikit penyebabnya juga ketidaksiapan pasangan itu menerima kekurangan pasangannya. Nah, ini apa nih, kata ada tulisan di sini. Bismillah, para peserta yang mau slide hari ini, gimana tadi tuh? Saya baca dulu ya. Para peserta yang mau slide hari ini bisa Jafri. Oh ya ya, terima kasih. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan telah menyampaikan kepada peserta. Nah, ini jumrah sebagai filosofi haji untuk keluarga kita. Selanjutkan ya, kita lanjutkan yang keempat. Setelah melempar jamrah, dengan harapan tadi semua kelemahan-kelemahan kita hilangkan, kelemahan pasangan kita sempurnakan, kita sampaikan dan kita sempurnakan. Kemudian ada tawaf. Ada tawaf. Tawaf itu kita tahu dia berputar melawan arah jarum ya. Dan perputarannya ada hitungannya. Hitungannya 7 kali putaran dan ada tempat start dan ada tempat akhirnya, bidayah wa nihayah. Apa maksudnya kaitan dengan seandainya keluarga kita mesti saling mengingatkan, saling merapatkan barisan suami istri khususnya di sini agar berjalan di atas rel yang telah disepakati tadi. Sebagaimana orang tawaf itu dia tidak akan melawan arah. Dia tidak akan melawan arah. Misalnya suami istri telah sepakat, ini sebagai contoh saja, suami istri telah sepakat dalam aturan untuk anak-anaknya, memberikan aturan untuk anak, maka upayakan jangan keluar dari rel. Dalam beberapa pembahasan dan beberapa pengajian parenting ketika membahas tentang anak tantrum, saya sampaikan di situ
konsistennya suami istri terhadap komitmen yang disepakati untuk anaknya ini sangat menentukan wibawa suami dan istri itu di hadapan anaknya. Contohnya ketika suami istri telah bersepakat di rumah dengan anak-anaknya sebelum pergi ke tempat pembelian sesuatu, bahwa yang dibeli di sana adalah mainan tembak misalnya dengan harga batasan 20.000 misalnya. Sampai di tempat tujuan ternyata dia melihat ada jenis tembak yang di atas dari harga yang telah disepakati. Kalau di sini suami istri sinkron, sepakat, selaras, miliki konsisten terhadap komitmen yang telah disepakati tadi, yang telah disepakati di rumah, maka si anak akan menghargai suami dan istri ini, bapak dan ibunya. Tapi kalau satunya konsisten, satu tidak, ini adalah pertarungan apa? Ini adalah pertaruhan harga diri pasangan itu. Maka dalam kehidupan kita yang lain pun kita terapkan yang demikian. Saya buat contoh untuk keluarga kita misalnya di rumah di sini, Muhammad Hatta sebagai suami, Nela Epita sebagai istri, kemudian ada anak Ahmad Afifi, Ahmad Rifki. Kami punya aturan Senin sampai Jumat itu waktu belajar, tak boleh main. Itu kesepakatannya. Sepakat dengan anak-anak. Itu usulan mereka yang kita tampung. Kemudian baru-baru ini sekitar 1 pekan lah kira-kira, mereka mau anak-anak ini mau membuat rapat musyawarah bagaimana kalau Jumat itu main-mainnya, Sabtu diganti, seharusnya Sabtu dan Ahad itu main-main. Ini mereka minta Jumatnya main-main, Sabtunya belajar lagi, Ahadnya main-main. Karena kata si abang, materinya 8 menit lagi. Baik. Terima kasih. Karena kata si abang, hari Sabtu itu enggak bisa main-main juga. Ada belajar KBM. KBM apa namanya itu? Belajar itulah untuk mengambil ijazah kita, untuk mengambil ijazah anak-anak. Nah, akhirnya ya kita coba sepakati Jumat main-main, Sabtu tidak. Makanya tadi siang ketika ada yang main-main anak-anak ini, ingat, saya bilang, ingat kalau kesepakatannya kalau sudah dirubah Sabtu itu, rubah Sabtu ke Jumat. Nah, ini perlu suami istri dalam hal ini harus selaras, harus konsisten, harus sinkron dalam garis yang telah disepakati tersebut. Nah, kita lanjutkan yang kelima, yang terakhir barangkali ini ya. Yang kelima, apa itu bacaannya? Saya nggak lihat. Oh, sa'i. Ya, sa'i. Bagaimana kaitan dengan sa'i? Ya. Kita merujuk kembali ke kisahnya Hajar alaihissalam sebagai sebab untuk mencari apa yang dia harapkan kelanjutan untuk keberlangsungan hidupnya, dia dan anaknya. Di sini suami istri mesti kerja keras untuk merealisasikan visi misi yang telah disepakati pada bahagian pertama wukuf tadi. Setelah dirancang visi misi pasangan kita masing-masing, maka dalam perjalanan nanti, dalam menempuh perjalanan itu pasti banyak tadi badai, pasti banyak itu rintangan-rintangan, baik rintangan secara dakhili dari pribadi kita. Contohnya pribadi kita tadi orangnya semakin tidak berkualitas, ya kita ulangi, mohon maaf, bahasa kita sebagai suami istri semakin tidak berkualitas hubungan seksualnya. Ini pribadi dia, misalkan pribadi dirinya ini badai, ya. Maka berupaya keras, ya, berupaya kita sebagai pihak yang tidak bersemangat dalam hubungan suami istri ini harus maksimalkan upaya untuk kembalikan energik lagi. Dan kita pihak yang merasa tidak mendapatkan kepuasan berupaya keras untuk bersabar, menerima kekurangan dan berupaya juga membantu pasangan kita menyempurnakan kekurangan itu. Kalaulah sebagaimana dilakukan oleh upaya yang dilakukan oleh Hajar ini bisa juga diupayakan, kita lakukan sebagai suami, kita lakukan sebagai istri, lalu kita tunggu hasilnya insya Allah.
dengan tahapan-tahapan dimulai dari wukuf sampai ke sa'i ini bisa mudah-mudahan menjadi keluarga kita, keluarga seperti yang kita harapkan. Badai yang datang itu bukan menjadi masalah bagi kita, tetapi itu sebagai pendidikan untuk kedewasaan dan rumah tangga kita. Kita nikmati badai itu, bukan lari, apalagi sampai tumbang dengan kehadiran badai. Siap menjadi keluarga yang tangguh insyaallah taala, dan kita bertemu lagi nanti di pembahasan berikutnya dengan tema dan judul tentu yang berbeda. Barakallahu fikum wa fikunna jami'an. Kami kembalikan ke moderator Ustadz Abdurrahman. Tafadhal. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallah. Setelah materinya sudah sampaikan, sebenarnya masih ada sekitar 4 menit dan lagi Ustaz, Masih ada. tapi kita Masya Allah. lanjut tanya jawab dari Bapak Ibu yang sudah ada di ruang Zoom ini, dan mungkin ada yang bisa yang ingin ditanyakan, satu ikhwah, satu akhwat. Masya Allah. Silakan. Bagaimana? Ada yang bertanya atau kita lanjut materi dulu sedikit lagi? Masih ada Sampai menunggu materinya. ada yang Kamu Zaid bertanya Ustaz. Like try Masya has. Allah. Silakan moderator. Mana bisa di chat atau bagaimana Ustaz, bagusnya di chat aja? Kami serahkan ke moderator bagaimana baiknya, bisa dengan chat, bisa dengan suara. Moderator sebagai pemilik room, pemilik ruangan hari ini. Nah. Baik, untuk Ummu Zaid di chat bisa nanti kita bacakan dan kita tanyakan kepada Ustadz. Ini untuk untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu ya, saya sangat recommended ini buku dibelikan. Nanti panitia bisa memfasilitasi. Judul bukunya Bunda Manajer Keluarga. Ini luar biasa. Saya kalau baca-baca buku ini merasa pingin jadi ibu ya. Sangat luar biasa ininya, sangat menginspirasi sekali. Bagaimana menjadi seorang ibu yang menjadi manajer, bunda manajer dalam keluarga ya. Untuk bapak-bapak juga ada ya, tapi nanti saya nggak sempat lihatkan bukunya, nggak belum dapat di sini bukunya tadi. Nah, ini buku tadi Bunda Manajer Keluarga ditulis oleh Irawati Istadi. Nah, saya lagi, ini bukunya bisa terbaca Pak Host, Pak moderator? Baik, bisa Ustaz. Apa bacaannya kalau bisa? Bunda Manajer Keluarga. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini belum. Kalau ini sudah punya semua ini buku ini juga saya berharap semua bapak-bapak, ibu-ibu membaca buku ini. Sangat banyak sekali manfaatnya. Ya, saya kalau semakin saya baca berulang-ulang sekalipun saya baca itu tidak bosan saya membacanya. Juga perlu suami istri khususnya ikhwah akhwat yang hadir hari ini membaca buku dengan tema judulnya Barakallahu Laka, ya, bahagia merayakan cinta yang ditulis oleh Ustadz Salim Afillah. Ini pun saya kalau membaca buku-buku yang seperti ini, ikhwah akhwat sekalian, rasa-rasanya tidak mau keluar dari kamar, mau baca terus, enak sekali. Perlu kita update terus bacaan kita, karena badai-badai yang datang itu tidak berhenti-berhenti, semakin hari semakin bertambah, semakin update juga badainya. Maka bacaan kita pun harus update terus, bagaimana penanganannya. Nah, ada pertanyaan? Ini pertanyaannya Ustaz, saya bacakan. Terserah. Nah,
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan, wabarakatuh. kalau usia perkawinan sudah sekian tahun, visi misi belum jelas, dari mana kita harus mulai memperbaikinya? Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Begitu kita mulai sadar bahwa ternyata kapal yang kita tumpangi untuk mengarungi samudra yang luas tadi, kita tak punya tujuan apakah ke Sabang tujuan kita, ke Australia kah, ke Malaysia, nggak punya tujuan. Begitu di tengah jalan muncul tujuan itu. Oh, kita punya visi misi, maka mulai terus, jangan tunda lagi. Contoh begini, karena resiko bukan keluarga saja, kita semua alhamdulillah sudah mengerti bagaimana lembaga, alhamdulillah semua aktivis dakwah. Barangkali ada saudara-saudara kita yang belum mengerti tentang bagaimana itu visi misi. Diumpamakan saja dengan sebuah lembaga. Kalau lembaga itu tidak punya visi misi yang jelas, maka tak akan tercapai. Tidak akan tercapai tujuannya. Kalau seandainya sebuah keluarga itu tadi baru sadarnya setelah 30 tahun pernikahan, 40 tahun pernikahan, maka tidak terlambat, belum terlambat itu. Mulai terus. Nah, yang bermasalah itu adalah taswib. Taswib apa artinya? Taswib itu besok itu taswib. Saufa kalau bahasa Arabnya. Saufa nanti itu yang menjadi bahaya. Bisa kita bayangkan resiko yang dihadapi kapal yang ditumpangi tadi di tengah samudra, belum tahu tujuan kemana. Ini kita ke barat, ke timur, utara, selatan, tidak tahu. Itu berbahaya sekali. Dan alhamdulillah ini ikhwah-akhwat yang kader-kader semua itu sudah mengerti tentang visi misi keluarga. Tentu yang visi misi yang terutama tadi yang kita bentuk, yang kita inginkan adalah bagaimana supaya kita sekeluarga bisa sama-sama masuk ke dalam surga Allah SWT. Itu visi utamanya. Adapun misi, ini beda ya. Visi itu adalah tujuan, misi tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk mencapai visi tadi. Tahapannya apa? Tahapan ini yang perlu disusun. Misalnya syarat orang masuk surga itu adalah beramal soleh. Maka suami istri membuat misi ini untuk menentukan amal-amal solehnya. Ya. Kemudian apa di antara contoh amal solehnya? Seorang abi, seorang umi itu mendapatkan kebahagiaan nanti berupa tajul karomah, mahkota kemuliaan dengan asbab anak yang menghafal Quran. Maka ini kita buat misinya, tahapan-tahapan. Bagaimana supaya anak saya bisa menghafal Al-Quran, agar nanti saya sebagai bapaknya, sebagai ibunya mendapatkan tajul karomah. Apa tadi artinya tajul? Mahkota kemuliaan itu. Nah ini perlu. Tidak ada terlambat, belum terlambat, masih bisa dimulai kalau itu belum dimulai. Nah, terima kasih. Baik, syukran atas jawabannya. Ini kita mintakan satu lagi pertanyaan mungkin dari bapak-bapak, karena ini kita door prize-nya kita berikan sama yang bertanya aja, boleh Ustaz? Boleh, boleh. Untuk yang pertama tadi mendapatkan door prize kita Ibu Lutfia ya. Insya Allah kita akan catat dan kita akan hubungi insya Allah. Kemudian mungkin yang bertanya atau dari Ustadz Sawal. Masya Allah. Nah, Dari Muzari ada pertanyaan. Dari siapa, Ustaz? Di chat ada. Belum ada, Ustaz. Di ruang chat ini mohon doa kita ya, saling mendoakan insya Allah, termasuk doa yang Allah ijabah itu doa ubidzuhril ghaib, doa yang tidak diketahui oleh saudara-saudara kita. Kita doakan semua, setiap kita mendoakan siapapun dari ikhwah akhwat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harapan keluarga harapan tadi, yang kalau bahasa yang sederhana selalu kita dengar keluarga yang tenang, sakinah, mawaddah, saling mencintai, warahmah dan saling mengasihani.
tentunya semua itu bisa didapatkan dalam bingkai rumah tangga yang dinaungi oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Perlu untuk menguatkan doa kita tadi agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu intern kita komunikasi dengan ikhwah sama ikhwah, akhwat dengan akhwat. Dan kalau ada masalah dalam keluarga kita khususnya kader, itu tidak perlu curhat, tidak perlu konsultasi di pihak-pihak luar, karena kita khawatir bukan nanti menyelesaikan masalah, ya, bukan menyelesaikan masalah. Beda dengan sesama kita itu akan saling menjaga karena sudah punya satu ikatan, ya. Misalnya nanti umahat yang umahat ada masalah dengan suami, maka sampaikan. Kalau seandainya tidak bisa kita untuk ikhwah atau akhwat yang di Banda Aceh, belum bisa menyelesaikan, bisa kita konsultasikan ke ustaz-ustaz kita yang lebih senior. Nah, itu lebih terjaga. Jangan sampai, inilah tujuan pusat itu, pimpinan umum Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin, untuk melibatkan beberapa orang kader baik di pusat maupun daerah untuk menjadi konselor keluarga Islami, agar ikhwah akhwat yang ada masalah di keluarga itu tidak curhat keluar dari lembaga kita. Nah, curhatnya sesama kita, karena bagaimanapun yang namanya hubungan emosional itu akan menjaga rahasia daripada sesama yang telah saling mengenal dalam lembaga itu. Nah, terima kasih. Baik. Yang tadi yang ingin bertanya, bagaimana? Ini belum ada timbul pertanyaan di Timbul chatnya. atau muncul? Muncul. Timbul nanti ada yang tenggelam, ya. Cinta itu ibaratkan mutiara yang sekarang sedang berada di dasar lautan. Maka perlu juru-juru selam untuk mengambil mutiara itu, diangkat ke permukaan agar cinta tersebut tersebar. Semua keluarga mendapatkan cinta itu. Nah, begitu ya, Ustaz Abdurrahman. Baik. Kalau tidak ada lagi, ini sudah jam 6, barangkali ada di antara umahat, para bapak-bapak, abah, mungkin perlu juga refreshing di akhir pekan ini, masih ada kesempatan untuk jalan-jalan. Dan memang juga saya barusan tadi siang menjanjikan untuk anak-anak juga akan jalan-jalan keluar rumah sore ini. Kalau Bapak Moderator mengizinkan untuk kita padai, maka saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk door prize-nya sebenarnya satu lagi, Ustaz, kan? Mungkin rezeki moderator. Masya Allah, tabarakallah. Itu sudah kami dalam majelis ini menyetujui dan ikhlas karena Allah. Masya Allah. Baik, Ustaz, mungkin untuk materi kita pada hari ini sudah selesai, yang telah Ustaz sampaikan, dan tanya jawab juga telah dijawab dengan satu pertanyaan. Kepada ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada sore hari ini mendapatkan ilmu dari penyampaian oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Hatta Silian, yang semoga keluarga-keluarga ibu bapak dan siapapun yang telah mengikuti kajian kita ini diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, Ustaz, ya. Baik. Amin. Baik, untuk ini maka kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustaz, mungkin sudah bisa lab satu persatu. Baik, syukran. Assalamualaikum.